Anda kembali menyaksikan Closing Bell kali ini dalam segmen khusus Mining Zone bersama saya Andi Shalini. Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk patuh terhadap aturan yang berlaku, tidak ada pengecualian. Dengan demikian kebocoran negara bisa diatasi. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam peringatan 60 tahun Partai Golkar. Menurut Prabowo, banyak pihak yang menerima fasilitas negara akan tetapi kewajiban tidak dijalankan. Sementara diketahui fasilitas tersebut merupakan hak rakyat banyak. Prabowo mengaku akan menempuh langkah tegas penegakan hukum. Prabowo tidak akan memberikan toleransi akan pelanggaran hukum karena sudah merugikan negara. Sebelumnya Prabowo telah berkomitmen untuk menutup kebocoran keuangan negara yang sudah terjadi bertahun-tahun. Totalnya diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah dan melibatkan 300 pengusaha. Selain itu, Prabowo juga meminta para pihak yang melakukan upaya kebocoran negara untuk sadar dan kembali ke jalan yang benar atau harus menghadapi konsekuensi hukum. Perihal kerugian negara dari kebocoran ini sebelumnya juga pernah diungkapkan langsung oleh adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo. Saat itu menyatakan sebanyak 300 lebih wajib pajak nakal yang masuk daftar belum membayar pajak kepada pemerintah itu memiliki utang pajak senilai 300 triliun rupiah. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi, laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Lalu sejauh apa kerugian yang ditimbulkan dan dirasakan akibat praktik illegal mining ini? Kami akan mengulasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, Bapak Resvani, dan juga ada Bapak Arya Rizky Darsono, Sekretaris Pokja Hilirisasi Mitra Bakat Indonesia yang telah hadir di studio CNBC Indonesia. Selamat sore Pak Resvani dan juga Pak Rizky, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Mbak Sasa, kabar Berbicara baik. soal praktik illegal mining, tentunya ini menjadi suatu hal yang klasik dan semakin mengkhawatirkan. Bahkan tadi kita sudah simak bersama ya Pak Rizky dan juga Pak Resvani, Bapak Prabowo menyoroti terkait hal ini menjadi salah satu sumber yang menggorogoti penerimaan negara atau menjadi sumber kebocoran terkait dengan penerimaan negara. Bagaimana sebetulnya Anda melihat ini Pak Resvani terlebih dahulu? Ya, baik, terima kasih Mbak Sasa dan semua pemirsa di seluruh Indonesia. Ini topik yang sangat menarik ya, yang diangkat oleh CNBC sore ini mengenai illegal mining. Jadi kami dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia menyoroti masalah peti ini dari tahun ke tahun. Dan ini persoalan bangsa yang kunjung tidak pernah selesai. Kami sangat berharap pemerintahan yang sekarang itu begitu concern ya, untuk bisa menggunakan segala kekuatan yang ada dan keseriusan untuk bisa secepat mungkin memberantas peti ini. Karena kenapa demikian ya? Yang pertama, kita paham bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara dengan kepemilikan sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara termasuk papan atas di dunia ya. Jadi Best Practice Mineral Potential Index dari Indonesia itu masuk dalam 3 besar dari seluruh negara. Dan kita pahami bahwa cadangan saat ini masih cukup banyak di Indonesia, baik komoditas nikel gitu ya, masih 55 juta ton nikel ya di Indonesia. Emas juga seperti itu ya, batu bara kita juga masih memiliki 31 miliar lebih ton cadangan batu bara.
belum lagi sumber daya dan sebagainya. Mungkin kalau itu kita kalkulasikan ke dalam rupiah ya atau ke dalam dolar itu lebih dari 5 triliun dolar yang pernah kami hitung gitu. Ya lebih kurang kalau 5 triliun dolar itu 75.000 triliun rupiah. Kalau APBN kita satu tahun itu 2.800 itu berapa tahun kita bisa tahan APBN dengan jika kita convert ya itu Tidak satu. hanya kerugian alam tapi juga potensi penerimaan negara. Ya, jadi ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Yang pertama, apa kerugian yang kita rasakan sebagai bangsa ini dengan adanya peti. Yang pertama tentunya potensi penerimaan negara kita yang lost dari sana gitu ya. Tadi disampaikan di awal, walaupun data itu menurut saya boleh jadi lebih dari itu. Ya 300 triliun itu seperti apa per tahun, seperti apa? Karena kita paham bahwa jumlah IUP yang ada saat ini 4.300 IUP. Dari 4.300 IUP itu 1.795 adalah IUP mineral dan batu bara. Di mana mineral 909 IUP, batu bara 909 IUP, mineral 886 IUP. Nah, kalau kita totalkan 1.795, kita versuskan, kita adu dengan jumlah titik lokasi peti yang ada di Indonesia sebesar ada 2.741 titik peti yang ada di Indonesia. Bukankah itu sangat signifikan? Walaupun secara volume mungkin perlu kita hitung kembali gitu ya. Tapi dari sisi jumlah itu sangat besar. Dan dari 2.700 titik peti tadi, itu yang masuk dalam laporan kepolisian mungkin saat ini ada sekitar 125 laporan perkara peti ini gitu ya. Nah, artinya ini menjadi tantangan tersendiri untuk penerimaan negara. Yang jelas kedua, kerusakan lingkungan. Siapa yang akan membereskan itu? Nah, peti ini kan dia tidak akan berpikir untuk melaksanakan good mining practices ya, dengan membuat pengelolaan dan pemantauan lingkungannya baik, memperhatikan aspek keselamatan kerja. Kalau terjadi kecelakaan dan kematian pekerja, siapa yang akan bertanggung jawab? Ya. Lalu juga masalah konservasi cadangan kita. Begitu cadangan atau ditambang dengan tidak menggunakan best practice, boleh jadi batuan penutupnya diletakkan di sembarangan, yang di bawahnya itu masih ada cadangan yang nggak bisa ditambang lagi nantinya. Ya, itu masalah konservasi. Lalu yang lebih penting lagi terkait dengan visi pemerintahan kita yang ingin menjadi Indonesia emas di 2045 melalui program hilirisasi dan industrialisasi. Bagaimana terhadap kesinambungan pasokan terhadap pabrik-pabrik smelter kita ke depan untuk hilirisasi maupun untuk industrialisasi kita ke depan, termasuk batu bara sebagai bahan baku energinya yang akan sangat membutuhkan ke depan. Captive power 20% dari total power Indonesia. Kalau ini hilang loss akibat peti, mau kemana bangsa ini? Dan yang terakhir tentunya masalah sosial juga yang tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan akibat dari peti ini gitu ya di lapangan. Kita konflik sosial juga terjadi seperti itu. Oke. Ya, jadi cukup banyak ya yang harus kita menjadikan kita memang semua organ harus konsentrasi penuh membantu pemerintah. Kami juga dari Perhapi siap untuk terus melakukan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai langkah-langkah untuk penyelesaian peti ini. Mungkin nanti di sesi berikutnya saya sampaikan langkahnya. Oke, Pak Rizky, berdasarkan catatan yang sudah disampaikan dari Perhapi tadi, bahkan 300 triliun potensi penerimaan negara hilang, kemudian ada ribuan lokasi titik yang tersebar di Indonesia juga terkait dengan peti. Bagaimana kalau tanggapan dari Kadin sendiri, Pak? Ya, kalau saya ingin menambahkan dari yang Mas Resmani sampaikan tadi kan sudah sangat komprehensif ya. Memang satu sisi kita lihat penerimaan negara juga jadi bermasalah nantinya. Ya, terus yang kedua, saya melihat ini karena konteksnya gini, kami dari Kadin Indonesia sudah sejak awal itu meminta kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap peti ini. Kenapa? Karena pertama, kalau dari sisi pelaku usaha, itu kalau dirugikan itu apabila nanti mereka menambangnya di wilayah di IUP kami, segala apapun yang terjadi itu menjadi tanggung jawab kami. Ya kan? Nah, udah kami nggak dapat apa-apa, malah kami yang suruh bayar nanti kan misalnya. So, kan seperti itu ya. Yang kedua, nanti dari sisi lingkungannya juga, kalau misalnya terjadi permasalahan di lingkungan hidup yang ada di dalam wilayah kami, tanggung jawab kami juga. Akhirnya kami juga yang kena dampaknya kan. Yang ketiga, nama baik sektor pertambangan ini menjadi rusak. Ya. Saya bicara begini karena konteksnya saya juga sebagai Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat, kita beberapa hari yang lalu tuh ada informasi, ada berita bahwa terjadi kecelakaan
di dalam penambangan tanpa izin di daerah Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Nah ini contoh-contohnya yang tadi seperti Mas Arfani sampaikan, safety-nya ini pasti nggak akan mereka lakukan. Karena mereka tidak memahami bagaimana melakukan good mining practice kan. Orang mereka cuma tahu di situ ada tambang, ada emas, ya udah mereka nambang di sana, mereka ambil batunya, mereka olah, mencuci, sudah mereka jual, tapi akhirnya lingkungan yang ditinggal pun juga jadi rusak gitu kan. Jadi kalau kita bicara dari kacamata pelaku usaha, itulah yang kami rasakan. Makanya kami juga memberikan apresiasi tinggi ya kepada Presiden Prabowo, karena pada KBT sekarang ini kan saya dengar juga sudah akan ada Direktorat Jenderal Gakum, penegakan hukum ya di Kementerian SDM. Ya ini saya sangat apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo dan juga kepada Menteri SDM Pak Bahlil gitu kan. Nah, ini kan suara yang kami sampaikan ya, kami sampaikan dalam beberapa kesempatan agar ada dibentuk Dijen Gakum. Karena Dijen Gakum ini yang juga nanti akan melakukan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Ketenagalistrikan dan sebagainya kan. Salah satunya juga terhadap masalah peti ini. Oke, tapi Pak, dengan keresahan yang dirasakan oleh para pelaku usaha, memangnya sejauh ini langkah penegakan hukumnya seperti apa sih dari Anda terlebih dulu Pak Rizky? Ya, kalau saya lihat kan sekarang memang sudah sangat baik ya, dalam artian kan ini perlu kita tingkatkan lagi. Justru dengan adanya Dijen Gakum ini akan membantu para penegak hukum yang lain ini untuk bisa melakukan penertiban lah terhadap masalah illegal mining ini. Karena ini udah menjadi momok menurut saya, menjadi penyakit gitu loh. Kalau nggak diberantas sampai akarnya sih nggak akan bisa menurut saya. Kalau dari Pak Resvani, akar apa sih Pak yang menyebabkan langkah penegakan hukum ini sangat sulit untuk dilakukan? Apakah memang terkait dengan ada oknum-oknum atau bisa dikatakan quote-unquote mafia yang selama ini dikatakan oleh sejumlah pihak? Ya, kita memang harus melihat persoalan peti ini kalau ingin diselesaikan sampai pada akar-akarnya. Jadi pertama, bahwa komoditas mineral dan batu bara ini adalah komoditas dengan nilai tinggi. Ya, maka sudah menjadi tentunya bagi semua pihak ingin mencari benefit di situ, benefit yang cukup tinggi, dilakukan tanpa membayar pajak tadi ya, royalti dan sebagainya, dengan metode penambangan seadanya, itu walaupun menggunakan alat-alat besar juga gitu, sehingga itu harus kita perhatikan dari sisi tracing ya, tracing dari sumber bahan ini nanti dibawa kemana nih sama peti ini, karena berdasarkan Undang-Undang Minerba yang di adendum di tahun 2020, Undang-Undang 3, itu di pasar 158 itu udah jelas ya, udah jelas bahwa peti itu bisa dikenakan sanksi penjara, pidana ya, dan sekaligus denda 100 miliar ya, maksimal 100 miliar. Dan bahkan pemegang IUP saja di pasal 160, kalau IUP-nya masih eksplorasi tapi dia melakukan penambangan, itu kena sanksi yang sama. Dan juga siapapun yang membantu dalam proses pengangkutannya, menadah atau menggunakan barang ilegal ini juga kena sanksi. Nah, jadi yang pertama dari sisi itu akar masalah yang sumber cuan tadi harus di-tracing dengan baik, dan saya apresiasi juga kepada pemerintah saat ini juga sudah menerapkan Simbara. Simbara ini sistem yang ada di Kementerian SDM yang telah diintegrasikan dengan sistem yang ada di kementerian lain untuk bisa juga hanya salah satu dari fungsinya itu bisa nge-trace semua sumber asal barang ini. Dia misalnya ke smelter, ini asalnya dari mana, dia legal atau tidak legal, udah bayar pajak atau belum, sebagainya. Sudah jalan untuk komoditas batu bara, sudah jalan untuk komoditas nikel dan timah. Nah, kita tunggu berikutnya untuk kita dorong terus ya untuk komoditas-komoditas yang lain, itu satu. Lalu yang kedua mungkin ada terkait dengan formalisasi izin ya. Ini kaitan mungkin keluhan-keluhan dari pengusaha-pengusaha, ini kan kita harus lihat juga. Jangan hanya kita berpikir ini oknum saja. Boleh jadi ada pengusaha-pengusaha yang ini kesulitan perizinan mungkin. Nah, ada izin pertambangan rakyat ya. Itu memang saat ini banyak IPR-IPR yang belum terbit ya. Saya lupa angkanya, tetapi kaitannya dengan masih dilakukannya kajian lingkungan hidup strategis yang memang itu tanggung jawab di Pemda. Nah, ini masih terus kita dorong untuk bisa kita percepat gitu ya. Itu juga salah satu dari sekian penyebabnya. Dan yang berikutnya juga tadi kaitan dengan oknum dan sebagainya. Ya saya pikir beginilah. Satu sisi dengan adanya Dirjen Gakum yang telah ada di kementerian itu cukup bagus, tapi akar masalahnya dari persoalan-persoalan oknum dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Jikalau memang kita perlu evaluasi, apakah ada instansi-instansi yang mungkin ada oknumnya di situ melakukan penambangan liar, ternyata kesejahteraannya mungkin masih rendah.
Ya, itu juga harus menjadi sorotan diperhatikan oleh pemerintah. Tentunya jika peti ini berhasil diberantas, keuangan negara lebih baik, maka kesejahteraan itu juga akan bisa dipenuhi dari instansi manapun. Jadi kita melihatnya bukan hanya sekedar kita tegakkan hukum tangkap ini segala macam. Akar rumput yang menjadi persoalan ini harus kita selesaikan juga Tapi supaya pengawasannya komprehensif. apakah memang sudah sesuai Iya, dengan jadi undang gini. tadi? Saat ini tadi disampaikan oleh Mas Rizky bahwa pemerintah telah membentuk Dirjen Gakum dengan keluarnya Perpres nomor 169 tahun 2024 ini. Nah, di mana pada saat yang lalu di SDM belum ada pihak yang fokus atau Direktorat Jenderal yang fokus untuk menangani ini, masalah hukum ini. Masih dilekatkan dengan fungsi utama inspektur misalnya, tapi dia sebagai PPNS juga. Penyidik pegawai negeri sipil gitu ya, tapi itu tidak maksimal, itu hanya tugas tambahan yang secara NSPK atau norma prosedur kriteria itu belum dibuat sedemikian rupa. Nah sekarang sudah fokus, sudah ada Dirjen Gakum, walaupun beberapa masukan dari kami dari Perapi juga nanti kita harus pertegas lagi karena area-area pengawasan yang selama ini yang ada di Direktorat Jenderal Subsektor, misalnya di dalam hal ini Minerba ya, walaupun juga ada nanti di dirjen yang lain, Migas, Kelistrikan, EBT dan sebagainya di bawah SDM. Nah, pengawasan subsektor selama ini kan sudah melekat dalam pengawasan di aspek pengusahaan ya atau aspek bisnisnya dan aspek teknis dengan adanya inspektur tambang seperti itu misalnya. Nah, pada saat hadirnya Dirjen Gakum tentunya pengawasan untuk kepatuhan hukum dan juga penyidikan dan juga penerapan hukum pemberian sanksi semua ada di sini. Nah, saran kami aspek ini kan juga terkait dengan hukum. Kalau dia melanggar dari peraturan-peraturan yang terkait dengan compliance misalnya juga pelanggaran hukum. Nah sehingga batasan ini nanti secara juknis ataupun aturan yang lebih bawahnya lagi mohon dipertegas. Dan yang kedua objeknya bahwa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ini boleh jadi bukan hanya pemegang izin dan bahkan yang hari ini menjadi topik kita yang bukan pemegang izin. Ya kan peti ini kan tambang tanpa izin, mereka nggak punya izin, sehingga mereka nggak perlu bayar pajak dan sebagainya tadi kan, tidak melakukan good management practice sesuai aturan. Nah, maka objeknya apakah kedua-duanya baik yang pemegang izin maupun tambang tanpa izin atau peti itu menjadi objek dari Gakum ini. Sementara tadi Dirjen Sektor Minerba itu hanya mengurusi yang objek yang berizin saja diawasi. Cakupan tanggung jawabnya harus jelas ini harus ya Pak. jelas. Nah, makanya saya sampaikan tadi bagaimana kita memandang isu dari pertambangan tanpa izin ini yang sudah berlangsung dari dekade ke dekade, tahun ke tahun nggak selesai. Mari kita cari sampai kepada akar permasalahannya. Secara digitalisasi tadi bisa diselesaikan dengan Simbara, secara formalisasi perizinan nanti kita permudah, tetapi tetap harus berdasarkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dulu sebelum izin itu didapatkan untuk kemaslahatan dan terakhir penegakan hukum dengan adanya Dirjen Gakum plus satu lagi peran penegak hukum yang lain. Ini hubungannya akan seperti apa? TNI, Polri, KPK, dan sebagainya. Kalau pandangan Anda Pak Rizky seperti apa dengan nantinya ada Dirjen Gakum dan juga tadi kewenangan otoritas lain untuk bisa menegakkan hukum terkait dengan praktek illegal mining yang sudah menjadi momok di tanah air? Kita akan bahas usai jeda Pak Rizky Tapinya. Anda kembali menyaksikan Mining Zone CNBC Indonesia bersama saya Andi Shalini dan dialog bersama dengan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, Bapak Resvani dan juga Bapak Arya Rizky Darsono, Sekretaris Pokja Hilirisasi Minerba di Indonesia. Kami lanjutkan kembali. Saya akan ke Pak Rizky. Pak Rizky, seperti apa usulan Kadin Indonesia terhadap dengan adanya kehadiran Dirjen Gakum? Karena kita ketahui sebelumnya sebenarnya sudah ada sejumlah otoritas lain mulai di kepolisian sampai Kejaksaan Agung, tapi terkait dengan praktik illegal mining ini masih juga belum bisa diatasi bottleneck-nya. Dan seperti apa Anda melihat efektivitas dengan adanya Dirjen Gakum ini? Ya, kan kalau kita melihat kan Dirjen Gakum itu bukan karena penegak hukum lainnya juga lemah, tidak. Tetapi kita dalam fungsi memperkuat apa yang sudah ada. Kita punya ada polisi, kita punya ada jaksa, kita ada juga KPK, ya kan dengan masing-masing ranah mereka. Ya udah punya ini ya porsi masing-masing gitu kan. Nah, dengan ada Dirjen Gakum ini kan memperkuat sehingga tugas-tugas dalam penegakan hukum khususnya di sektor SDM ini juga akan semakin terfokus gitu ya. Jadi semua ini juga menurut saya sih kami optimis ya ini karena terus terang ini kan juga memang usulan yang kami lontarkan kepada pemerintah gitu kan agar ada Dirjen Gakum itu. Nah, balik lagi tadi kan Mas Raswani sampaikan kalau bicara masalah peti ini konteksnya bukan masalah kalau saya melihat pandangan saya pribadi melihat bahwa
peti ini terjadi karena memang ada kesempatan. Kan pidana atau kejahatan itu kan terjadi karena ada kesempatan, ya kan? Kita masih bisa menambang tanpa dilihat, berarti kan memang sistem monitoringnya masih belum bagus, pengawasannya masih belum kuat gitu kan. Karena fungsi-fungsi mungkin inspektur tambang yang hanya bicara masalah keteknikan ya, tetapi kan bicara mengenai masalah penegakan hukumnya kan belum ada sebelumnya kan. Nah, justru dengan adanya Gakum ini, kami sih optimis bisa berjalan. Yang kedua, saya melihat juga masalah supply and demand, ya kan, di mana masih ada orang yang mau menadah dari barang-barang peti itu kan, penambangan tanpa izin yang memang mungkin certificate of origin-nya, bahkan sebenarnya Kadin itu juga punya loh certificate of origin, kami punya produk itu, ya kan. Nah ini kan yang menurut saya karena ada supply maupun ada demand-nya. Nah kalau ini kita benar-benar pelajari sampai ke akar permasalahannya, ujung-ujungnya masalah ekonomi kok, ya kan. Tadi saya juga menyikapi juga Mas Rasvani bahwa ini pun juga terjadi di kami ya, di Provinsi Kalbar itu IPR nih sudah ada beberapa hidup, gitu. IPR udah ada izinnya. Tetapi belum bisa nambang sampai sekarang. Kenapa? Karena urusan masalah dokumen lingkungan hidup sama jaminan reklamasi yang ternyata memang harus ditanggung oleh APBD, which is sampai akhir tahun ini belum ada anggarannya, ya kan? Nah kalau ini nggak segera diatasi, saya takutnya di beberapa provinsi juga terjadi begini juga hal yang sama. Ini akhirnya malah menyuburkan lagi petinya. Wong masyarakat butuh makan kok, gitu kan? Ya kan? Kita semua juga butuh makan, rakyat butuh makan. Tapi kalau misalnya ini nggak segera dibenahi, ini saya juga akhirnya mau bikin berapa Gakum juga nggak akan jalan ini barang itu loh. Artinya diperlukan keseriusan dan ketegasan dari Dirjen Gakum sendiri untuk bisa menutup celah ataupun kesempatan tadi Pak Rizky. Setuju gitu, karena balik lagi ya, ini kan kita bicara dalam konteks kenegaraan, kita bicara dalam konteks kebangsaan. Ini kalau misalnya orang melakukan jual beli atau barang-barang yang tanpa izin begini kan akhirnya negara juga nggak bisa dapat apa-apa. Sedangkan kita lagi mau loh menuju pertumbuhan ekonomi 8%, ya kan? Kita ini semua membutuhkan dana yang banyak. Makanya ada harapannya kalau ini bisa segera diatasi, ini juga bisa membantu pemerintah ke depannya. Oke, tambahan dari Anda Pak Resvani terkait dengan kehadiran Dirjen Gakum, seberapa besar optimisme dari para pelaku usaha dengan ditutupnya celah-celah yang bisa menimbulkan praktik illegal mining, karena tadi Pak sudah ada ribuan meskipun sudah ditutup satu tapi timbul praktik illegal mining lainnya. Ya, saya sangat setuju ya bahwa dan mengenai Dirjen Gakum tadi Kadin juga menyampaikan masukan. Perhapi bahkan sudah 5 tahun yang lalu. Kami 5 tahun yang lalu mengadakan kajian di internal Perhapi dan terus menyuarakan sampai kemarin ketok palu di tahun 2024 ini, dan seluruh anggota dan perwakilan daerah Perhapi di seluruh Indonesia, kami memiliki 25 cabang Perhapi di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 15.000. Semua itu sangat bersyukur ya. Ini masukan dari Kadin, masukan dari Perhapi, dan banyak juga asosiasi yang lain sangat setuju dengan Dirjen Gakum ini. Artinya apa? Kalau dari asosiasi-asosiasi atau lembaga seperti Kadin juga mengusulkan Dirjen Gakum, dari analisis bahwa itu memang sangat penting. Dan tentunya kami optimis ya. Mengapa demikian? Dirjen Gakum berada dalam suatu kementerian yang sangat memahami persoalan-persoalan tentang mineral dan batu bara. Dan dia sangat paham itu, apa yang terjadi di lapangan. Adalah tadi kita masih memiliki institusi seperti kejaksaan, institusi seperti kepolisian, itu akan sangat bisa mendukung mereka untuk bisa secara lebih fokus menangani perkara demi perkara, persoalan dari peti ini, sehingga bisa diselesaikan dari sisi hukum. Ya. Namun demikian tadi ingat yang saya sampaikan, akar masalah di lapangan harus dibedah dan diselesaikan. Tadi Pak Rizky menyampaikan, persoalan izin lingkungan yang menjadi anggaran pemerintah daerah di Kabupaten di Provinsi Kalbar misalnya menjadi contoh, ya itu harus diselesaikan. Nah, butuh berapa lama Pak dengan adanya kehadiran Dirjen Gakum ini untuk bisa memberantas illegal mining? Iya, tentunya begini, instansi yang dibentuk baru dimanapun, dia harus melakukan konsolidasi secara internal dulu, secara kelembagaannya diperkuat dulu. Sekarang sudah berapa, saya mungkin harus tahu juga sekarang dirjennya sudah lengkap belum sampai dengan ke bawah aparatnya. Ya kan? Nah, lalu setelah kelembagaan diperkuat, tentunya rencana-rencana aksinya yang ke depan sudah harus dilakukan. Tapi saya yakin pernah ada satu kajian mungkin tentang Dirjen Gakum ini per 3 tahun itu akan terus meningkat yang namanya manfaat atas menghindari kerugian. Jadi kalau seandainya
aksi zero atau business as usual, kita mengalami kerugiannya sekian. Setelah 3 tahun akan meningkat manfaatnya atau berkurangnya kerugian itu bisa 2-3 kali lipat gitu. Oke. Nah, itu sudah ada kajiannya sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi kami optimis itu. 3 tahun, 6 tahun ya mungkin kita akan dapat merasakan manfaat yang cukup signifikan. Sejauh tadi ya, tentunya dorongan yang telah diberikan oleh puncak dari kepemimpinan negara Pak Presiden Prabowo itu sangat penting. Ya, sangat penting itu, dan kami sangat apresiasi terhadap seluruh jajaran kementerian dan instansi terkait yang akan bertindak terhadap persoalan peti ini di SDM, di kepolisian, tadi KPK segala macam gitu ya, kejaksaan, dan juga kementerian lain perindustrian, karena di sana ada juga izin-izin smelter ya, IUI yang juga nanti akan menangkap dari hasil-hasil feed yang diperoleh dari mineral maupun batu bara ya sebagai energi dan sebagainya. Nah, jadi lintas kementerian termasuk Kementerian Keuangan. Tadi kan kita mungkin jangan sampai lost juga tadi pernyataan Pak Prabowo. Ini bukan hanya masalah peti ya, tapi juga ada masalah pengemplang pajak tadi ya. Nah, makanya dengan sistem digitalisasi tadi Simbara ya, dengan adanya Simbara ini akan lebih kuat kita. Tidak bisa dibuatkan billing baru sebelum billing lama itu dibayarkan dulu pajaknya. Jadi dia mau pengapalan yang billing lama belum dibayarkan ke negara, dia nggak bisa lagi kapal. Hal demikian kan cukup bagus juga untuk bagaimana urusan royalti dan perpajakan kita dari subsektor minerba ini sudah sangat rapi ini ke depan. Tinggal komoditas-komoditas yang belum segera diterapkan. Menangani illegal mining memang tidak mudah ya Pak, tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan jika tidak dengan kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dengan kehadiran Dijen Gakum tadi. Terima kasih sudah berbagi pandangannya bersama kami di sore hari ini Bapak Arya Rizky Darsono, selaku Sekretaris Pokja Hilirisasi Minerba Kadin Indonesia, dan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, Bapak Resvani, yang sudah meluangkan waktunya bersama kami di sore hari ini. Mining Zone, saya selalu untuk Anda, Pak Rizky dan juga Pak Resvani. Sama-sama, terima kasih.